Pemirsa, upaya menjadikan mantan Presiden Soeharto sebagai pahlawan nasional rupanya tidak berjalan mulus. Ya, usul tersebut sempat ditolak 2 kali sebelum akhirnya disetujui di era Presiden Prabowo Subianto. Upaya untuk menjadikan Presiden kedua RI Soeharto sebagai pahlawan nasional tidaklah berjalan mulus. Usul tersebut telah dilakukan sejak 2010 silam atau 2 tahun usai wafatnya Soeharto. Salah satu pengusul yakni Gubernur Jawa Tengah saat itu yakni Bibit Waluyo. Soeharto dianggap layak untuk dianugerahi gelar pahlawan nasional lantaran dinilai banyak berjasa dalam proses pembangunan di tanah air. Namun pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat itu tidak melanjutkan pengusulan dengan pertimbangan masih terlalu dini dan diperlukan pembahasan lebih lanjut. Usul tersebut kembali digaungkan pada 2016. Kali ini usul diusung Partai Golkar. Partai yang pernah menempatkan Soeharto sebagai ketua Dewan Pembinanya tersebut menilai Soeharto pantas diberi gelar karena banyak berjasa bagi bangsa dan negara. Lagi-lagi, usul tersebut tidak dapat diambil oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Salah satu pertimbangannya yakni kontroversi rekam jejak Soeharto selama berkuasa 32 tahun dan ketetapan MPRS yang menyebutkan Soeharto dan kroninya melanggengkan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Usul menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional mulai menemukan titik terang usai MPR menghapus nama Soeharto pada September 2024. Usulan yang datang dari Partai Golkar tersebut lalu diterima Kementerian Sosial di mana nama Soeharto diusulkan dengan 9 nama lainnya untuk memperoleh gelar pahlawan nasional. Sejak diusulkannya Soeharto sebagai calon penerima gelar pahlawan nasional, kritik dari koalisi masyarakat sipil terus mengalir. Aktivis menilai Soeharto tak layak untuk diberikan gelar pahlawan nasional karena rekam jejak buruknya selama berkuasa. Pemirsa, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim, 3 tersangka dan beserta berkas perkara kasus dugaan korupsi pengadaan laptop dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk segera disidangkan. Petugas Kejaksaan Agung mengawal ketat 4 tersangka kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dan program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022 ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Keempat tersangka terdiri dari Mendikbudristek periode 2019-2024 Nadiem Makarim, Sri Wahyuni selaku Direktur Sekolah Dasar Kemendikbud 2020-2021, Mulat Syah Direktur Sekolah Menengah Pertama sekaligus kuasa pengguna anggaran Kemendikbud tahun 2020-2021, dan Ibrahim Arif selaku mantan konsultan Kemendikbudristek. Pasca penyerahan ke Kejari, selama 20 hari ke depan berkas akan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor. Nadiem dan 3 tersangka lainnya dijerat pasal 2 ayat 1, subsidiar pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Tipikor. Kerugian negara dari kasus dugaan korupsi pengadaan laptop ini mencapai 1 triliun lebih. Terhadap keempat tersangka ini saat ini sedang dilakukan penelitian oleh penuntut umum. Berikut juga barang buktinya. Terkait perkara ini nanti sekarang sepenuhnya ada di penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, dan penuntut umum mempunyai kewenangan 20 hari ke depan yang nantinya akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tipikor. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak kejaksaan yang sudah menyelesaikan tahap pemeriksaan. Saya juga ingin bilang karena ini Hari Pahlawan ya, saya jadi keinget waktu upacara di Kemendikbud itu mengenang para pahlawan tanpa tanda jasa, yaitu guru-guru. Jadi saya ingin mengucapkan salam hormat kepada guru se-Indonesia. Saya alhamdulillah sehat walaupun ini masa yang sulit buat saya karena terpisah dengan keluarga dan 4 anak saya masih sangat kecil, jadi masih sangat membutuhkan ayahnya. Tapi alhamdulillah
saya diberikan kekuatan dan saya berikan kesehatan. Karena Allah ada senantiasa selalu ada di sisi saya, karena Allah selalu ada di sisi kebenaran. Sementara itu untuk tersangka Joristan selaku staf khusus Mendikbudristek tahun 2020-2024 belum dilimpahkan ke penuntut umum lantaran masih berstatus buron. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Anyus melaporkan. Saya bersyukur hari ini bisa ketemu Mas Nadiem. Berterima kasih juga kepada pihak kejaksaan yang telah melakukan pemeriksaan sampai titik ini. Saya percaya bahwa suami saya dan semuanya sudah melakukan yang terbaik dalam pekerjaannya, melaksanakan tugas dan amanah sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya. Saya juga berdoa semoga proses ini akan berjalan dengan baik dan transparan dan sebaik-baiknya supaya kebenaran yang ada akan menemukan jalannya di proses berikutnya. Terima kasih. Pemirsa, sidang lanjutan kasus kematian prajurit TNI AD Prada Lukinamo dengan terdakwa Komandan Kompiletu Ahmad Faisal kembali digelar di Pengadilan Militer 315 Kupang. Ya, pada persidangan ini hakim menghadirkan 2 saksi, yakni dokter dari Rumah Sakit Air Ramo Ngada. Sidang lanjutan kasus kematian prajurit TNI Prada Lukinamo kembali digelar di Pengadilan Militer 315 Kupang dengan agenda pemeriksaan saksi. Pada sidang kali ini, Majelis Hakim menghadirkan 2 saksi yang terdiri dari tim dokter RSUD Air Ramo, yakni Dr. Kandida Bikinan Uga dan Dr. Gede Restu Adu Maharta mengikuti secara daring. Pada keterangan saksi dokter, ditemukan adanya luka di sekujur badan korban Prada Lukinamo dan kerusakan organ dalam tubuh korban kemungkinan akibat dari hantaman benda tumpul. Penyebab pastinya tentu dari otopsi untuk tahu secara pasti penyebab kematian. Keterangan para dokter ini tidak dibantah oleh terdakwa sehingga sidang akan kembali dilanjutkan pekan depan. Sidang baru saja dilaksanakan dengan agenda saksi tambahan sebanyak 2 orang, yaitu Dr. Kandida Bibiana Uga selaku dokter umum pada RSUD Air Remo Kabupaten Nagegeo dan Dr. Gede Rasti Adi Maharta SPB selaku dokter spesialis RSUD Air Remo Kabupaten Nagegeo. Kedua saksi tersebut tadi sudah memberikan kesaksian secara elektronik atau aplikasi Zoom. Sidang akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 17 November tahun 2025 dan sidang akan kembali dilanjutkan pekan depan dengan saksi tambahan yang diajukan oleh auditor. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Komisi Percepatan Reformasi Polri menggelar rapat perdana di Mabes Polri. Akankah ini menjadi awal perubahan institusi Polri yang kita nantikan? Simak selengkapnya usai jeda berikut, pemirsa, tetaplah di Sindo Today.